Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini sedikit yang hendak kita sampaikan mengenai satu amalan yang sangat agung, yaitu ibadah salat yang kita laksanakan, yang di sana banyak keutamaan-keutamaan dari ibadah salat yang kita kerjakan, di mana salat merupakan tiang daripada agama ini. Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Maka dengan mengetahui beberapa keutamaan daripada salat, maka kita akan berusaha dan bersemangat untuk menjalankannya. Maka di antara keutamaan salatnya, yang pertama bahwa salat merupakan cahaya dan penyelamat di hari kiamat. Sehingga barang siapa yang dia menjaga salatnya, maka itu akan menjadi cahaya dan juga menjadi penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada baginya cahaya dan juga tidak ada baginya penyelamat pada hari kiamat nanti. Sehingga di dalam satu hadis nanti disebutkan dari Abi Malik Al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman. Jadi bersuci itu merupakan bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, yaitu segala puji milik Allah, itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassalatu nurun. Wassodaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Wassobru diyaun, dan sabar adalah sinar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Jadi di dalam hadis ini dikatakan as-salatu was-salatu nurun. Jadi salat itu adalah cahaya. Para ulama nanti menjelaskan makna daripada cahaya di dalam hadis ini, yaitu bahwasanya salat itu adalah cahaya. Artinya bahwa salat itu merupakan cahaya yang membimbing seseorang kepada kebenaran, sehingga dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini pertama. Yang kedua, bahwa orang yang sholat itu nanti dia akan diberikan cahaya pada kegelapan di hari kiamat. Jadi bagaimana kepada mereka orang-orang yang melaksanakan sholat, maka baginya cahaya di kegelapan pada hari kiamat. Ketika dia berada di padang mahsyar, dan juga ketika dia nanti di dalam kubur, ketika dia meniti Sirat, sebuah jembatan yang melintang di atas neraka, maka bagi mereka orang-orang yang sholat, bagaimana sholat itu akan menjadi penerang, akan menjadi cahaya ketika dia berada di dalam kegelapan. Kemudian yang ketiga, sholat juga akan menjadi cahaya yang menyinari hati para pelakunya, sehingga bagaimana hati mereka orang-orang yang menjaga sholat itu akan bersinar. Hatinya akan diberikan kelapangan, hatinya akan diberikan ketenangan, ya, karena sholat yang dilaksanakan. Kemudian yang keempat, orang yang melaksanakan atau menjaga sholat, maka bagaimana wajahnya itu akan bersinar pada hari kiamat nanti. Jadi bagaimana mereka orang-orang yang menegakkan sholat, yang menjalankan sholat akan diberikan cahaya pada tubuhnya, sebagaimana nanti di dalam hadis. Tentunya orang yang sholat itu diawali dengan melaksanakan wudhu, di mana bekas-bekas anggota tubuh yang basah karena air wudhu itu nanti akan bersinar pada hari kiamat nanti. Kemudian juga bagaimana orang-orang yang menjaga sholat di dunia, bagaimana nanti di dunia wajahnya akan berseri-seri, wajahnya akan berseri-seri. Di dalam satu hadis, sekalipun hadis ini maudhu', akan tetapi para ulama mengatakan maknanya benar, yaitu di sana dikatakan man kasurat sholatuhu billail hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang banyak sholat di malam hari, maka wajahnya akan indah di siang hari. Ini maknanya benar, bagaimana orang-orang yang menjaga sholatnya itu akan diberikan kecerahan, wajahnya itu bersinar-sinar. Kemudian juga bagaimana sholat itu akan menjadi cahaya di kuburnya nanti, juga menjadi cahaya ketika dia meniti Sirat nanti. Ini yang dimaksud dengan cahaya yang akan
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang melaksanakan salat, sehingga dikatakan oleh Rasulullah wassalatu nurun. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, dzakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata yauman baina ashabihi. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya menyebutkan tentang solat, seraya berkata, faqal man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun. Barang siapa yang menjaga solat, maka solat itu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya, wa burhanan, dan juga akan menjadi bukti, wa najatan, dan akan menjadi penyelamat, wa kana yaumal qiyamati wa najatan minan nar, dan menjadi penyelamat dari api neraka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa malam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nurun, ya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanun, dan juga tidak ada bukti, wala najatun, dan juga tidak ada penyelamat, wa kana yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat orang-orang yang tidak menjaga solat, kata Rasulullah, ma'aqarun wa fir'aun wa haman wa Ubay bin Khalaf. Jadi orang-orang yang mereka tidak menjaga solat pada hari kiamat nanti, mereka bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini mereka orang-orang yang mereka tidak menjaga solat. Ini hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Jadi bagaimana orang-orang yang lalai dari solatnya karena hartanya, maka bagaimana dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Orang yang lalai dari solatnya karena jabatan, karena kekuasaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Orang yang lalai dari melaksanakan solat karena jabatannya, karena kementeriannya, ya, maka bagaimana akan dikumpulkan bersama Haman. Dan barang siapa yang lalai dari solatnya disebabkan karena perdagangannya, maka dia bersama Ubay bin Khalaf. Sehingga bagaimana Rasulullah juga mengabarkan, basyiril masyaina fid dhulami ilal masajidi bin nuritami yaumal qiyamati. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid, gitu ya. Yaitu ketika sholat isya itu kan malam gelap, ketika sholat subuh itu juga gelap, tapi dia berjalan menuju masjid-masjid itu dengan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi bagaimana mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat? Ini hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ini pertama, bagaimana solat itu akan menjadi cahaya.
Kemudian yang kedua, sholat merupakan amalan paling utama bagi seorang hamba. Sehingga dalam satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang memelihara dan menjaga sholatnya, maka agamanya akan terjaga. Agamanya akan terjaga, karena sholat itu nanti akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45, di sana dikatakan, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang keempat, sholat adalah tiang agama. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala urusan itu Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Sehingga kalau tiang bangunan itu runtuh, maka bagaimana bangunan itu juga akan runtuh. Sehingga kalau seorang muslim dia sudah tidak menjaga sholatnya, sudah merobohkan sholatnya, maka dia sama saja merobohkan agamanya. Yang kelima, sholat merupakan kewajiban yang nanti pertama akan dihisab pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Fa in sholahat sholahalahu sairu amalihi. Kalau sholatnya itu benar, apabila sholatnya itu baik, maka akan baik seluruh amal-amalnya. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya rusak, fasada sairu amalihi, maka akan rusak pula seluruh amal-amalnya. Ini hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi bagaimana dalam riwayat yang lain nanti juga dikatakan, fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jadi apabila sholat itu baik, ya, maka sungguh dia beruntung, faqad aflaha wa anjaha, dan dia berhasil, sukses dia. Jadi kalau sholatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan sukses. Tetapi jika sholatnya wa in fasadat faqad khaba wa khasira, tapi kalau sholatnya itu rusak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Jadi barometernya, ukurannya itu sholat nanti. Kemudian yang
6. Salat merupakan perkara terakhir yang akan hilang di dalam Islam. Maka jika hal yang terakhir ini hilang, maka akan hilang seluruhnya. Jadi salat itu menjadi benteng terakhir seorang muslim. Sehingga kalau seseorang muslim sudah tidak memperhatikan, sudah tidak melaksanakan salat, sama saja dia telah kehilangan bentengnya. Itu pertahanan terakhir seorang mukmin, itu salat. Sehingga dalam satu riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, latung qadonna ural islami urwatan urwatan. Jadi tali ikatan Islam itu akan putus seutas demi seutas. Fakullama inqaddat urwatun tasabbatsan nasu billati taliha. Setiap kali tali itu putus, maka manusia akan bergantung pada tali berikutnya. Jadi ikatan tali Islam itu akan putus satu demi satu. Setiap kali satu putus, maka dia akan berpegangan, bergantung kepada tali berikutnya. Kemudian wa awwaluhunna naqdul hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Tali yang paling awal putus adalah hukum. Ya, hukum. Sehingga bagaimana mereka meninggalkan hukum Islam? Itu tali pertama yang akan putus. Dan yang terakhir kata Rasulullah, sholat. Di dalam riwayat yang lain dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, awalu ma yurfa'u minan nas al-amanatu wa akhiru ma yabqa as-sholah. Yang pertama kali diangkat dari manusia itu amanah. Yang pertama kali diangkat dari manusia amanah, dan akhir yang tersisa adalah sholat. Wa akhiru ma yabqa as-sholah. Dan yang terakhir yang masih tersisa itu sholat. Sehingga kalau sholat sudah ditinggalkan, sudah nggak ada yang tersisa lagi dari keislaman itu. Kemudian di riwayat yang lain, di sana dikatakan awalu ma yurfa'u minan nas al amanatu wa akhiru ma yabqa min dunihimus shalah. Jadi yang pertama kali diangkat dari manusia itu amanat, dan yang akhir yang tersisa adalah sholat. Jadi ini dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana sholat itu merupakan benteng terakhir seorang muslim. Jika kalau sholat sudah ditinggalkan, sekali lagi dia telah kehilangan benteng tersebut. Terus dengan apa kita akan bertahan kalau sudah tidak punya benteng? Padahal itu merupakan pertahanan terakhir. Kemudian yang ke-7, sholat merupakan wasiat terakhir Rasulullah kepada umatnya sebelum beliau wafat. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana min akhiri wasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Jadi wasiat terakhir Rasulullah adalah perhatikanlah sholat, perhatikanlah sholat. Jadi sebelum Rasulullah wafat, ini wasiat yang disampaikan terakhir, as-shalah as-shalah.
jagalah solat, jagalah solat. Wa ma malakat aimanukum, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Nih, ini wasiat terakhir. Kemudian yang kedelapan, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada orang-orang yang menegakkan solat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayat, yaitu di surat Maryam ayat 54 sampai 55. Di sana dikatakan, wadkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyah. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Jadi bagaimana Nabi Ismail dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantaranya karena menegakkan sholat. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang lalai dan bermalas-malasan di dalam menunaikan sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59, di sana dikatakan fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawati fasaufa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk. Ya, ini celaan Allah kepada generasi yang mereka itu jelek sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat jelek pengganti tersebut? Di situ dikatakan adaa'us sholata wattaba'us syahawat. Mereka itu menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Ini generasi yang buruk, yang itu yang mereka menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Ini fasaufa yalqauna ghayya. Jadi mereka akan menemui kesesatan karena mereka tadi itu menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu. Sehingga di antara sifat orang-orang munafik itu disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya, berdiri dengan malas. Ini mereka orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang bermalas-malasan melaksanakan sholat. Kemudian keutamaan yang lain lagi dari sholat, bahwa rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat itu adalah sholat. Sebagaimana dalam hadis, buniyal islamu ala khamsin,
Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad Rasul Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Jadi bagaimana sholat itu merupakan rukun Islam yang paling agung setelah syahadat. Sehingga agungnya kedudukan sholat 5 waktu ini nanti di sisi Allah, sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sholat kepada umat ini, Allah langsung memanggil Rasulnya dan berbicara langsung kepada nabinya tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ini sholat, ya, ibadah yang Allah langsung sampaikan kepada Nabi, tidak melalui atau tidak lewat perantara malaikat Jibril. Itu sholat. Jadi ketika Isra Mi'raj nanti, bagaimana pada waktu itu Rasulullah sendiri yang menghadap Allah, bahkan Jibril tidak membersamainya pada waktu itu, tanpa perantara, Pak. Itu sholat. Ini menunjukkan agungnya ibadah sholat. Kita tahu sebagaimana dalam hadis panjang ya tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sholat yang awalnya itu disyariatkan 50 kali sehari semalam. Sehingga Rasulullah bersabda, ya, faradallahu ala ummati khamsina sholatan. Allah memfardukan, mewajibkan bagi atas umatku 50 kali sholat. Awalnya 50 kali. Faroja'tu bidzalika. Ya, kemudian aku pun kembali dengan membawa perintah itu hingga aku bertemu dengan Musa, kata Rasulullah. Kemudian Musa bertanya kepada Nabi, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Aku menjawab, aku diperintahkan untuk melaksanakan 50 kali sholat sehari semalam. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, sungguh umatmu tak akan mampu menunaikan hal itu. Kita bisa bayangkan kalau seandainya sholat 50 kali sehari semalam, ya, maka tidak heran ketika Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, umatmu gak akan mampu melaksanakan 50 kali sholat sehari semalam, ya. Maka kemudian aku pun kembali menghadap Tuhanku, lalu dia mengurangi separuhnya dariku, jadi 25, Pak. Kemudian aku kembali kepada Musa dan mengabarkan hal itu. Dia lantas berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, sungguh umatmu tidak akan mampu menunaikannya. 25 juga gak mampu. Kemudian aku kembali kepada Rabbku, lalu dia berfirman, ya, dia adalah 5 dan itu adalah 50. Akhirnya dari 25 dikurangi lagi jadi 5. Kemudian aku kembali kepada Musa. Kemudian dia pun berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Lantas aku menjawab, aku sudah malu untuk kembali kepada Tuhanku. Dari 50 jadi 5 loh, Pak. Ya. Dan ternyata 5 saja itu banyak umat ini yang lalai, Pak, meninggalkannya. Bagaimana dengan 25, apalagi 50 gitu, 5 saja. Padahal, ya, berapa lama kita melaksanakan 5 waktu dalam sehari semalam itu? Kalau kita jumlah 1 kali sholat itu paling lama berapa menit itu? Ya. Itu saja banyak yang lalai, banyak orang-orang yang tidak mampu melaksanakan. Insyaallah, ya. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasul itu betul,
benar apa adanya. Kenyataannya memang seperti itu. Dan 5 ini nanti nilainya sama dengan 50 dalam timbangan tadi. Sehingga Rasulullah katakan hiya khamsun wa hiya khamsun. Salat 5 waktu itu sebanding dengan 50 dalam timbangan. Jadi ini keutamaan salat, Pak. Kita melaksanakan menjaga yang 5 itu sama dengan melaksanakan yang 50 dalam timbangan. Ya, dalam timbangan. Sehingga bagaimana kita berusaha untuk menjaganya. Kemudian juga nanti sholat merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena waktu, ya, ini dalil-dalilnya tidak kita sebutkan. Kemudian juga nanti bagaimana Allah memuji orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Mu'min menyebut sifat-sifat yang mulia dari orang beriman itu. Sifat itu nanti dalam surat Al-Mu'min tentang orang beriman itu dibuka dengan sifat sholat dan diakhiri dengan sifat sholat pula. Jadi dalam surat Al-Mu'minun itu nanti bagaimana sifat orang mukmin dari ayat 1 sampai ayat 9 itu menyebutkan sifat-sifat orang beriman. Dan itu diawali dengan sholat, diakhiri dengan sholat. Ini menunjukkan bagaimana mulianya amalan sholat. Kemudian bagaimana Allah memerintahkan kepada nabinya dan juga kepada umat nabinya itu ya, untuk memerintahkan keluarga mereka supaya menunaikan sholat. Sehingga mari bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga sholat kita dalam keadaan seperti apapun. Sampai pun seandainya kita tertidur atau lupa sholat, maka kita harus mengqadha'nya ketika kita bangun atau ketika kita ingat. Sehingga sholat gak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kalau sampai kita tertidur, bangun-bangun kita tidur misalnya karena capek setelah maghrib tidur, sampai bangun-bangun pagi, ya, tadi malam saya belum sholat isya. Ketika bangun itu kita sholat isya, walaupun telah keluar dari waktunya. Jadi kalau kita meninggalkannya karena tidur atau karena lupa, itu diqadha ketika bangun atau ketika ingat. Bahkan misalnya kita lupa sudah 1 bulan baru ingat. Lah ketika ingat itu, dulu itu ketika acara ini saya nggak sholat maghrib misalnya, baru ingat 1 bulan. Nah ketika ingat itu Pak kita laksanakan. Itu kalau tertidur atau lupa, tidak ada kafarah yang lain. Nggak bisa dibayar dengan uang, dengan apa itu, nggak bisa. Ganti pada waktu ingat itu. Lah bagaimana bagi orang yang meninggalkan sholat sekian lama, apakah itu harus diganti? Tidak. Kalau itu meninggalkan, ya, bukan karena lupa atau bukan karena tertidur, maka tidak ada qadha sholat itu bagi yang ditinggalkan. Tetapi bagi orang yang meninggalkan ketika dia sudah tobat, ya, maka bagaimana dia tidak ulangi. Artinya bagi yang meninggalkannya itu dengan tobat, kemudian tidak dia tinggalkan lagi untuk selanjutnya. Tapi tidak ada istilah ganti. Sebab kalau kita harus ganti, berapa banyak sholat yang harus kita ganti, Pak. Lah kalau gitu dengan apa? Dengan tobat tadi. Tobatnya bagaimana? Tidak meninggalkannya lagi dalam kondisi apapun. Dalam kondisi sakit parah pun kita nggak boleh meninggalkannya. Maka kalau ada orang yang sakit parah, yang sehat, ingatkan, Pak, udah sholat belum? Nggak bisa sebisanya, ya. Sambil tidur, ya, nggak bisa duduk sambil tiduran, ya. Sebisanya diingatkan. Bapak-bapak ketika menjenguk orang sakit, ya,
Misalnya teman, akrab atau apa, sambil diingatkan, sudah sholat belum tadi? Ingatkan, karena ini dalam kondisi apapun nggak boleh ditinggalkan. Ini yang harus kita perhatikan. Sakit sekalipun, sebisanya, nggak bisa wudhu, tayamum. Ya. Kalau nggak bisa tayamum, nanti yang sehat yang mewudhui atau mentayamuminya. Ya. Artinya sholat dalam keadaan apapun nggak boleh ditinggalkan. Ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa sholat jamaah isya di sini, ya, karena nanti ada jadwal saya sholat di mampir di masjid di perjalanan nanti. Kita cukupi sampai sini, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.